Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Coba bayangin deh, merencanakan babak baru kehidupan di Inggris bareng pasangan, itu pasti rasanya super mendebarkan kan? Ngebayangin jalan-jalan sore di London, nyobain budaya yang benar-benar baru, dan ngebangun masa depan yang cerah. Tapi, ya di balik semua mimpi indah itu, biasanya ada satu tembok besar yang harus kita lewati duluan. Betul banget, urusan birokrasi dan tumpukan dokumen. Salah satu yang paling krusial dan jujur aja sering bikin pusing kepala adalah memastikan dokumen pernikahan kalian benar-benar diakui di sana. Nah, santai aja. Di penjelasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah tumpukan kertas ribet ini jadi tiket emas kalian menuju Inggris. Untuk ngebongkar proses ini, kita punya 5 poin utama yang bakal dibahas. Pertama, kita bahas pentingnya legalisasi buku nikah. Kedua, 3 tahapan wajib di Indonesia. Ketiga, gimana proses di Kedutaan Besar Inggris. Keempat, kendala utama yang sering bikin repot saat ngurus. Dan kelima, solusi cepat pakai jasa profesional. Yuk, langsung kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, buku nikah kita kan 100% sah nih di Indonesia. Tapi, apa pemerintah Inggris bakal otomatis ngakuin gitu aja? Jawabannya, sayangnya, enggak. Di era yang serba global ini, dokumen lokal dari negara asal nggak serta-merta ngasih kita hak hukum di luar negeri kalau belum ada validasi hukum internasionalnya. Ibaratnya, tanpa proses legalisasi, buku nikah itu di mata otoritas Inggris cuma sekedar kertas biasa, bukan dokumen hukum. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pentingnya legalisasi buku nikah. Kenapa sih proses ini bukan cuma formalitas biasa? Jadi gini, pertaruhannya tuh gede banget. Tanpa dokumen yang udah dilegalisasi ini, kalian bakal nemuin jalan buntu di hampir semua urusan administrasi penting di Inggris. Poin yang paling krusial? Jelas, pengajuan spouse visa atau visa pasangan. Ini tuh benar-benar gerbang utamanya. Otoritas di sana butuh bukti mutlak kalau pernikahan kalian sah untuk menghindari yang namanya pernikahan palsu. Nggak cuma itu, coba pikirin jangka panjangnya. Buat ngurus akta kelahiran anak nanti, buka rekening bank bersama, sampai urusan hak waris, semuanya butuh satu dokumen sakti ini. Lanjut ke bagian 2, 3 tahapan di Indonesia. Karena sebelum bisa melangkah ke kedutaan Inggris, ada birokrasi di rumah sendiri yang wajib ditaklukkan. Nah, ini dia nih, maraton birokrasinya. Proses ini sifatnya berurutan ya, kita nggak bisa asal lompat-lompat. Rutenya selalu begini, pertama Kementerian Agama, lanjut ke Kementerian Hukum dan HAM, terus perhentian terakhirnya di Kementerian Luar Negeri. Kalau kalian coba-coba ngelewatin satu tahap aja, dijamin deh dokumennya bakal ditolak mentah-mentah nanti. Terus ngapain aja sih di setiap kementerian itu? Singkatnya gini, di Kemenak mereka bakal ngecek teliti banget apakah buku nikah ini asli dan datanya beneran sinkron sama sistem KUA. Kalau udah oke dan distempel, Kemenkumham ambil alih buat mastiin tanda tangan pejabat di buku itu valid secara hukum nasional kita. Terakhir, Kemenlu bakal ngasih cap legalisasi internasional. Cap inilah yang jadi tanda bukti ke seluruh dunia kalau dokumen kalian itu sah buat dipakai menyeberang negara. Sekarang kita masuk ke bagian 3, proses Kedutaan Besar Inggris. Setelah capek ngumpulin stempel dari 3 kementerian tadi, ini adalah tahap final di Jakarta. Sedikit peringatan nih, otoritas Inggris itu super duper teliti. Jadi pastikan persiapan dokumen pendukungnya itu 100% akurat. Kalian butuh buku nikah asli yang udah dilegalisasi Kemenlu tadi, fotokopi paspor suami istri yang jelas, surat pernyataan tujuan, formulir aplikasi yang udah diisi lengkap, dan pastinya bukti pembayaran administrasi. Kurang 1 lembar fotokopi aja, wah bisa-bisa langsung disuruh pulang dari depan loket dan harus ngulang antrian dari awal. Nggak mau kan? Buat gambaran waktunya, setelah semua dokumen berhasil diserahkan ke kedutaan, kalian gak langsung dapat saat itu juga. Kedutaan Inggris biasanya butuh waktu sekitar 3-5 hari kerja buat verifikasi akhir dan ngasih cap resmi mereka. Oh ya, soal biaya, ini bisa berubah sewaktu-waktu ngikutin kurs dan kebijakan, jadi wajib banget buat cek situs resmi mereka sebelum kalian datang. Masuk ke bagian 4, kendala utama saat mengurus. Tadi kedengarannya cukup gampang ya, teori sih emang selalu indah, tapi kenyataannya? Wajar banget kalau ngerasa sedikit cemas denger alur tadi. Di lapangan, rintangannya lumayan bikin sakit kepala. Kendala yang paling sering kejadian itu format dari KUA yang ternyata nggak lengkap atau kurang lampiran. Terus, bayangin kalian harus bolak-balik ke 3 kementerian di tengah macetnya Jakarta, ngikutin jadwal pelayanan mereka yang jamnya terbatas banget. Belum lagi sistem hukum Inggris yang beda jauh sama kita, yang seringnya bikin kita wajib pakai jasa penerjemah tersumpah. Kalau ada satu aja typo atau tanda tangan pejabat yang beda tipis, prosesnya bisa mandek berminggu-minggu.
Nah, ini dia bagian kelima yang ditunggu-tunggu. Solusi cepat, jasa profesional. Biar kalian nggak usah lewat mimpi buruk birokrasi sendirian. Mari kita bandingin. Kalau nekat, urus sendiri, kalian bakal ngadepin resiko dokumen ditolak gara-gara kurang syarat, antri berjam-jam, buang jatah cuti kerja, dan stresnya itu loh, nggak nahan. Sebaliknya, kalau pakai jasa profesional, waktu kalian yang berharga itu bisa hemat banget. Prosesnya dijamin 100% legal, dan yang paling penting, pikiran jauh lebih tenang karena tinggal terima beres. Sesuai janji kita tadi soal ngasih jalan keluar yang efisien, PT Jangkar Global Groups ini bisa banget diandalkan. Mereka ngambil alih semua keribetan dari A sampai Z. Staf mereka yang bakal panas-panasan bolak-balik ke 3 kementerian sampai kelar di kedutaan. Bahkan kalian nggak usah keluar rumah. Ada layanan antar jemput dokumen langsung ke pintu rumah kalian. Butuh penerjemah tersumpah, mereka udah sedia. Dan asiknya lagi, progres dokumen kalian tuh selalu diupdate secara real time. Ini benar-benar poin yang melegakan, keamanan dokumen dan efisiensi waktu. Ingat, buku nikah itu dokumen asli dan salah satu arsip paling vital dalam hidup kalian. Menyerahkannya ke tangan staf yang udah bertahun-tahun ahli di bidangnya, ngebikin kalian tenang. Dokumen dijamin aman, privasi terjaga, dan pastinya sesuai jalur hukum resmi. Jadi, kalau kalian mau mastiin proses visa dan rencana pindah ke Inggris ini mulus tanpa drama administrasi, mending langsung serahin ke ahlinya. Kalian bisa kunjungi website mereka di jangkargroups.co.id. Kabar baiknya, mereka nyediain konsultasi awal gratis loh buat ngecek kelengkapan dokumen kalian sebelum prosesnya dimuai. Bener-bener ngebantu banget. Pada akhirnya, energi dan waktu kalian tuh harusnya dipakai buat ngebayangin dan ngerencanain masa depan yang seru di Inggris bareng pasangan. Bukan habis buat ngantri di ruang tunggu loket pemerintahan. Jadi, udah siap buat ngelangkah ke babak baru kehidupan kalian tanpa terbebani keruwetan birokrasi. Semoga penjelasan kita kali ini bawa pencerahan dan jalan keluar yang pas ya buat kalian. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.